Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat lagi, belajar lagi. Allahu Akbar. Teman-teman, semuanya masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, teman-teman, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin ya, tetap di tema 8 peristiwa alam dan subtema 3 musim penghujan. Nah, teman-teman masih ingat kan kalau di Indonesia ini terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau sudah kita bahas pada subtema 2 ya. Nah, sekarang kita melanjutkan membahas musim penghujan pada subtema 3. Silakan dipersiapkan dulu buku paket tema 8-nya beserta buku tulis ya. Nah, sebelum belajar, ayo teman-teman kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah disiapkan buku paketnya tema 8? Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan belajar membandingkan lama waktu. Nah, ini menggunakan satuan ukur tidak baku teman-teman. Ini muatan matematikanya ya. Terus kita juga akan belajar membuat karya 3 dimensi dari bahan bekas. Dan ini muatan SPDP-nya. Silakan dipersiapkan dulu teman-teman. Kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat. Teman-teman, masih ingat kan dengan satuan tidak baku? Nah, siapa yang masih ingat? Satuan tidak baku itu satuan yang hasilnya antara satu orang dengan orang lain itu berbeda ya. Nah, contoh ketika kita mau mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku, kita bisa menggunakan apa ya? Pinter, kita bisa menggunakan jengkal tangan, bisa menggunakan depa, bisa menggunakan hasta. Nah, itu contoh-contoh satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, sekarang kalau kita mau mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku, kira-kira menggunakan apa ya satuannya? Apa menggunakan jengkal? Atau menggunakan hasta? Nah, ternyata tidak menggunakan jengkal atau menggunakan hasta ya teman-teman ya. Jadi ada satuannya sendiri untuk mengukur lamanya waktu. Kita perhatikan. Ada sebuah gambar teman-teman. Nah, ini ada anak sedang mencuci tangan. Nah, kira-kira kegiatan mencuci tangan itu dilakukan sebentar apa lama? Sebentar ya. Terus gambar yang kedua ini teman-teman, ada seorang ibu sedang menyetrika baju. Kira-kira kegiatan menyetrika baju ini biasanya dilakukan sebentar apa lama teman-teman? Iya, kegiatan menyetrika itu biasanya dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, kita bisa melihat kesimpulannya teman-teman. Sebentar artinya kegiatan yang dilakukan membutuhkan waktu sedikit. Sedangkan lama artinya kegiatan yang dilakukan yang membutuhkan waktu banyak, seperti kegiatan mencuci tangan.
Nah, kegiatan mencuci tangan ini sebentar karena dia membutuhkan waktu hanya sedikit. Ya, kalau kegiatan menyetrika seperti contoh di gambar membutuhkan waktu yang banyak. Jadi satuan tidak bakunya adalah lama. Intinya, kalau kegiatan itu membutuhkan waktu sedikit, maka satuan tidak bakunya memakai sebentar. Nah, kebalikannya, kalau kegiatan itu membutuhkan waktu yang banyak, maka satuan tidak baku yang dipakai adalah lama. Begitu ya, teman-teman ya. Coba sekarang kita membandingkan lamanya waktu pada kegiatan yang ada di tabel ini dengan menggunakan satuan tidak baku ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada 4 kegiatan ya. Perhatikan kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan mandi. Nah, kegiatan mandi ini membutuhkan waktu yang banyak atau waktu yang sedikit ya teman-teman. Nah, biasanya kegiatan mandi itu membutuhkan waktu yang banyak. Maka satuan tidak baku yang dipakai adalah lama. Ya. Sekarang kegiatan makan. Nah, kira-kira makan ini kegiatan yang membutuhkan waktu yang banyak apa sedikit? Membutuhkan waktu yang sedikit ya. Jadi, yang dicentang adalah sebentar karena makan ini membutuhkan waktu yang sedikit. Oke, sekarang kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga adalah tidur. Nah, tidur ini membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang banyak apa sedikit? Yang banyak. Berarti satuan tidak bakunya adalah lama. Yang dicentang lama ya. Terus yang kegiatan keempat adalah wudhu. Kegiatan wudhu ini biasanya dilakukan dengan membutuhkan waktu yang lama apa sedikit? Kegiatan wudhu biasanya membutuhkan waktu yang sedikit ya teman-teman ya. Ya, berarti yang dicentang sebentar apa lama kalau membutuhkan waktu yang sedikit? Sebentar, pintar sekali. Nah, coba sekarang kita membandingkan ya kegiatan mandi dan wudhu. Kegiatan mandi dan wudhu. Manakah kegiatan yang membutuhkan waktu lebih banyak? Nah, kira-kira dari kegiatan mandi dan wudhu ini mana yang membutuhkan waktu lebih banyak, teman-teman? Yang membutuhkan waktu lebih banyak adalah kegiatan mandi ya. Kita lihat di tabelnya. Mandi ini yang dicentang adalah lama ya. Sedangkan wudhu yang dicentang adalah sebentar. Nah, yang membutuhkan waktu lebih banyak itu adalah kegiatan yang menggunakan satuan tidak bakunya lama. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya teman-teman lebih jelas untuk mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku sebentar atau lama, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal di buku paket ya, halaman 128 dan halaman 129. Nah, selanjutnya teman-teman, mengukur lamanya waktu dengan menggunakan satuan tidak baku lainnya. Nah, kira-kira menggunakan apa selain menggunakan sebentar dan lama? Jadi, mengukur lamanya waktu bisa menggunakan satuan tidak baku yang lain, teman-teman. Ada namanya hitungan. Nah, kita bisa mengukur lamanya waktu dengan menggunakan hitungan. Nah, hitungan ini namanya satuan tidak baku. Selain hitungan, bisa menggunakan lagu. Ya, lagu ini merupakan satuan tidak baku yang dipakai untuk mengukur lamanya waktu. Nah, contohnya seperti apa? Nanti akan Bu Ina jelaskan. Teman-teman, coba buka buku paket halaman 150. Nah, ini contoh mengukur lamanya waktu dengan menggunakan hitungan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Nah, sekarang ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita.
Dengan apa teman-teman kita mengukurnya? Dengan lagu yang berjudul Pelangi. Jadi, saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Ya, lagu Pelangi ini diperdengarkan dari audio. Dan lagu Pelangi ini akan diulangi beberapa kali sampai Siti selesai membacakan cerita. Nah, ternyata hasilnya lamanya Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu Pelangi, teman-teman. Maksudnya, Siti membacakan cerita sampai selesai itu sama dengan 2 kali lagu Pelangi diputar, teman-teman. Nah, jadi lagu ini bisa digunakan untuk mengukur lamanya waktu. Ya, jadi lamanya Siti membaca cerita itu diukur dengan lagu Pelangi. Hasilnya eh, sama dengan 2 kali lagu Pelangi diputar, teman-teman. Nah, sedangkan giliran Edo bercerita, ternyata lamanya Edo membacakan cerita itu hanya membutuhkan 1 kali lagu Pelangi diputar, teman-teman. Jadi, lebih lama Siti membaca cerita apa Edo yang membaca cerita? Lebih lama Siti ya teman-teman ya, karena Siti membutuhkan 2 kali lagu Pelangi diulang ya. Kalau Edo hanya 1 kali lagu Pelangi diulang, diputar ya. Itu maksudnya. Sekarang siapa yang tahu lagu Pelangi? Semuanya insya Allah sudah tahu ya. Lagu Pelangi ini diciptakan oleh Pak Mahmud. Nah, teman-teman bisa melihat di halaman 149. Nah, sekarang ada tantangan teman-teman. Nah, tantangan ini nanti bisa dikerjakan bersama anggota keluarga di rumah ya. Tantangannya apa? Nah, tantangannya nanti teman-teman mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku hitungan. Nah, seperti apa ya itu? Nah, coba dibaca dulu tantangannya. Ayo berlomba mengumpulkan daun kering. Waktu yang disediakan selama hitungan 1 sampai 20. Jadi, teman-teman nanti bersama anggota keluarganya mengumpulkan daun kering. Nah, dan itu harus menggunakan hitungan ya teman-teman ya. Hitungannya 1 sampai 20. Nah, sebelum mengumpulkan daun kering itu harus ada aba-aba teman-teman. Dikasih aba-aba 1, 2, 3 baru mengumpulkan daun kering. Dan itu dihitung dimulai dari 1 sampai 20 ya. Dan nanti hasilnya ditulis di tabel seperti ini ya. Jadi, teman-teman nanti membuat tabel. Tabel hasil pengumpulan daun. Anggota keluarganya nanti siapa saja yang mau diajak mengumpulkan daun kering. Contohnya nomor 1, ayah. Nah, ayah diajak mengumpulkan daun kering. Dihitung, hitungan 1 sampai 20. Ayah berhasil mengumpulkan daun kering sebanyak berapa ya? Misalkan berhasil mengumpulkan sebanyak 50. Wah, dari hitungan 1 sampai 20, ayah berhasil mengumpulkan sebanyak 50 daun kering. Nah, ditulis ya, ditulis di tabel ini. Terus contoh yang lain, anggota keluarga yang nomor 2 misalkan kakak. Ya, yang punya kakak boleh ngajak kakaknya. Jadi anggota keluarganya terserah ya yang mau diajak ya teman-teman ya. Boleh paman, boleh bibi, boleh keponakan, boleh siapapun ya yang anggota keluarganya. Oke? Semangat! Nah, jika teman-teman sudah berhasil mengumpulkan daun kering bersama anggota keluarganya dan sudah menulis di tabel, jangan lupa ya, pertanyaan ini juga harus ditulis di buku tulis tematik beserta jawabannya. Ya, pertanyaan yang pertama, siapa yang paling banyak mengumpulkan daun? Misalkan ayah, berarti dijawab ayah. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang paling sedikit mengumpulkan daun? Nah, nanti dilihat di tabelnya ya teman-teman ya, tabel yang sudah kalian isi. Ya. Terus yang pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengumpulkan daun dengan jumlah yang sama? Misalkan ada yang mengumpulkan daun dengan jumlah yang sama.
misalkan ayah dan ibu mengumpulkan daunnya dengan jumlah yang sama. Nah, berarti jawabannya nanti ayah dan ibu. Seperti itu. Jadi, pertanyaan sama jawaban harus ditulis ya di buku tulis tematik. Sama tadi tabel hasil pengumpulan daunnya. Sekarang kita membuat karya 3 dimensi dari bahan bekas teman-teman. Jadi, karya 3 dimensi itu tidak hanya dibuat dari bahan alam. Jadi, bahan bekas pun bisa ya digunakan untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, kita akan membuat apa ya? Kita akan membuat perahu penyelamat. Nah, seperti apa itu ya? Jadi seperti ini teman-teman gambarnya ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini namanya perahu penyelamat. Kira-kira alat dan bahannya yang kita butuhkan apa saja ya? Kira-kira bisa enggak membuat perahu penyelamat seperti yang ada di gambar ini? Bisa ya teman-teman ya, gampang sekali. Alat dan bahannya pun mudah didapatkan teman-teman. Kita lihat ya, apa saja alat dan bahan yang. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat perahu penyelamat apa saja ya teman-teman? Wah, ternyata ada banyak sekali ya. Coba kita lihat. Yang pertama, kita butuh 2 botol mineral bekas. Dan ukurannya ini harus sama ya, harus 500 ml. Terus yang kedua, kita butuh selotip. Yang ketiga, kita butuh kertas kardus bekas. Nah, ini bisa dari kotak susu teman-teman atau kertas kardus bekas yang lain. Terus yang keempat, kita butuh krayon atau pensil warna. Yang kelima, kita butuh tusuk sate, satu saja ya. Terus yang terakhir, kita butuh gunting untuk memotong atau menggunting kertas kardus bekasnya. Nah, sekarang langkah-langkah atau cara membuatnya bagaimana teman-teman? Diperhatikan ya. Langkah yang pertama, satukan 2 botol air mineral yang ukurannya sama dengan menggunakan selotip teman-teman. Biar kedua botol ini menempel ya. Terus langkah yang kedua, rekatkan kardus yang sudah dipotong menjadi persegi. Jadi nanti kardusnya dipotong dulu menjadi persegi ya. Dan setelah itu direkatkan ke 2 botol air mineral menggunakan perekat. Ini bisa teman-teman lihat di buku paket halaman 117 ya teman-teman ya. Langkah yang ketiga adalah buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Terus yang keempat, langkah yang terakhir, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Jadi, tusuk sate itu gunanya untuk merekatkan layar pada perahu. Alhamdulillah, sudah selesai teman-teman pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Insya Allah kita akan segera bertemu lagi. Bu Ina akhiri dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.